kecil yang jatuh ke bumi. Dengan kekayaan alamnya yang berlimpah, dan keanekaragaman budaya dengan unikannya masing-masing. Terukir indah sebagai mahakarya yang kuasa. Ukiran Papua sebagai salah satu budaya asli Papua yang menunjukkan identitas orang Papua, mengandung filosofi yang berharga yang harus dilestarikan dan diwariskan bagi generasi zaman ini. Yawati uraimiri wainauri Maria akami pe noro pe puaimiri wai Maria Yawati uraimiri wainauri Maria. Jadi nama Bapak Eli Krey lahir di Biak 10 Desember 1951. Jadi sejak usia dini sudah belajar mengukir, ikut sang ayah mengukir. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh leluhur sampai orang tua saya bahwa kalau tidak mengukir nanti cepat mati. Jadi Bapak fokus dengan adik-adik semua, kita fokus untuk mengukir. Jadi mulai tahun 56 Bapak sudah mengukir. Dan suka dukanya di kampung itu tidak ada bolpen, tidak ada pensil, tapi arang. Mama pakai masak kayu bakar, pakai masak, arang itu kita kumpul untuk orang tua ajarin untuk harus mengukir. Cara mengukir motif-motif Papua seperti ini. Jadi orang tua pesan pulang sekolah itu harus mengukir. Kalau tidak mengukir nanti cepat mati. Jadi pesan itu yang kita pertahankan terus sampai sekarang. Jadi bukan kalau tidak mengukir nanti mati. Mati itu kan di tangan Tuhan. Tapi dulu itu ya kita percaya kepada apa yang dipesankan orang tua. Akhirnya seperti ini, jadi masih berkarya terus. Di sini Bapak terima siapa saja Nusantara, pemuda-pemuda Nusantara yang ada di Manokwari sini. Ada yang datang mau ingin belajar, silahkan saja, tanpa dipungut biaya. Dan Bapak berterima kasih banyak karena di sini galeri saya ini semua anak-anak Nusantara yang ada di sini selalu masuk keluar untuk ingin tanya-tanya mengenai budaya, dan banyak yang belajar di sini tanpa dipungut biaya. Jadi kita pertahankan budaya, itulah jati diri kami sebagai orang Papua. Di mana suku lain yang jelas pertahankan budayanya. Karena di tanah Papua menurut penyelidikan itu 257 suku punya ciri khas beda-beda, yaitu bahasanya beda-beda, karakter dan lain-lain beda-beda, cara mengukir, ukiran-ukiran beda-beda. Tapi ternyata ditelusuri suku yang masih hidup di atas tanah Papua hanya 252 suku masih sampai sekarang punya ciri khas beda-beda, ukiran dan bahasa daerah beda-beda, tapi tetap bersatu. Itu kita di dalam Bingkai NKRI, tidak ada yang pisah-pisah. Jadi Nusantara di sini. Dan saya berterima kasih banyak kepada anak-anak muda kita, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan kelompok-kelompok yang ada di gereja-gereja, dari sekolah-sekolah Islam yang ada di Manokwari, Provinsi Papua Barat ini, selalu berkunjung ke tempat
kerja Bapak ini untuk mereka selalu belajar. Sayang tidak ada muluk-muluk yang ada di sekolah. Jadi sayang sekali anak-anak kita ini kalau mau bawa cendera apa pesanan-pesanan Pak Guru, Ibu Guru ke sekolah itu harus beli keterampilan. Seharusnya muluk di tanah Papua ini, di Republik ini harus kita angkat supaya anak-anak kita ini jadi penerus. Karena bakat alam yang sebagai seorang seniman saya miliki ini tidak semua orang. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena tidak semua orang, satu-satu saja yang harus kerja seperti ini. Jadi kita harus mewariskan lagi supaya ada penerus. Harapan kita harus ada penerus untuk mengangkat seni ini. Harapan Bapak ke depan harus ada di sekolah-sekolah itu ada mulok muatan lokal itu supaya anak-anak kita harus belajar. Yawati urai miri waina uri Maria. Yawati urai miri waina uri Maria. Akaini noro airu manura waye noro tapuamani awai Maria. Inilah bukti dari 1956 Bapak mulai mengukir. Dulu hanya batang kelapa saja. Jadi kenapa orang suku Biak ini, patung-patung ini selalu kita buat seperti orang duduk, lipat tangannya menyukai tangannya ini. Karena ada artinya di sini juga. Artinya di sini, kalau malas kerja, nanti serupa dengan patung ini, hanya lipat tangan begini saja, tidak bergerak kemana-mana. Jadi harus bekerja, harus berusaha. Yawati urai miri waina uri Maria. Pada saat Injil belum masuk, ketika di rumah ini satu keluarga harus siapkan patung satu buah. Ketika nanti ada yang meninggal, taruh patung ini di sisi orang meninggal. Kepercayaan mereka pada saat itu, roh orang meninggal itu masuk mendiami patung ini. Ini yang disembah. Karena dulu kan mereka tidak tahu pada Tuhan sudah ada ciptakan kita dengan apa segala isinya, segala isinya. Jadi kepercayaan dulu mereka sembah patung. Ketika misionaris dua bawa Injil ke tanah Papua ini, sudah disampaikan bahwa kita tidak bisa percaya, tidak boleh percaya patung lagi, percaya kepada Tuhan.